Hari ini tanggal 15 hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024. Secara khusus kita berdoa untuk keluarga Bapak Bambang Hermawan dan secara khusus untuk Ibu Monica Nancy Marina yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Kita berdoa supaya tetap diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan diberkati segala usaha dan pekerjaan keluarga ini. Dan juga kita berdoa untuk anaknya Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta. Much intention from Madam Madeline's family in Kuching, Pohel business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my poboy, Adrian Ling Winglung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefan Lee Michelle di Cilengsi Bogor, dan juga untuk keluarga Dr. Saron dan Dr. Alisiono di Jakarta, dan juga untuk keluarga Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Ceri Moya Matthew Beno di Pontianak, dan juga untuk keluarga Bapak Robert Bintoro, Ibu Ani Agnes Aloysia Tani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, dan juga untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni, untuk kesehatan Ibu Floria Dorothea di Jakarta, dan juga untuk keluarga Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia di Makassar, untuk keluarga Ibu Cameli Pak Budiawan dan keluarga di Sakramen di Makassar, juga untuk Ibu Camaipong Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, dan juga untuk Mawana Muras Franciscus Rosalina Imbuk Dea Kevin Putri Maria Konewati Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Liwang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk keluarga Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boniface Aristo, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Anis Wela di Jakarta, dari Ibu Cindy Lowardi, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono di Jakarta, dan juga untuk Sister Gregoria Idariani dan Servasius Ion Mai di Kucing, untuk Ibu Geweni Riawati Surya di Surabaya, dan juga untuk Ibu Monika Weni dan keluarga di Darmo Surabaya, untuk keluarga Ibu Leni di Jakarta Utara, dan juga untuk Yohanes Yanto Ahok Apwe Yupita, Jefflin Liung, Jeffliani Lim di Aeropas, dan juga untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dan juga untuk Kristina Tita Sabilin dan keluarga di Serupuk, juga untuk Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk keluarga Anti Sylvia, Asri Esel, Priscilla, Campbell Drexler, Christian Crescencia di Kucing. Malah kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Srikantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosco Francisco Ginger Gabriel Ho dimakamkan di Kucing, dan juga untuk Bapak Kuang Hak dan Ibu Yoyo dimakamkan di Tumang Titi,
dan juga untuk Sylvia Kumala dan Alexander Gunawan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan karyamu itu sesuai dengan janjimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama roh. Bro Ageng Ahyali, selamat sore. Selamat sore. Di dalam bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, terutama dari Injil Lukas, bahwa tradisi, adat, istiadat, dan budaya iman diwariskan oleh keluarga kepada anak-anaknya. Salah satu tradisi dari adat budaya dari orang Yahudi adalah bila mereka datang bepergian dari luar, mereka mesti membersihkan diri, mencuci kaki dan tangan mereka. Apalagi sebelum mereka makan, mereka harus mencuci tangan. Demikianlah yang menjadi kritikan Yesus kepada orang Yahudi, bahwa mereka dengan doa dan adat istiadat mereka menutupi segala kelemahan, ketidakbaikan dalam diri mereka. Oleh karena itu, di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, makan merupakan salah satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Sering mendengar sewaktu masih di paroki, mari kita makan, maaf saya harus pulang ke rumah karena ditunggu anak dan istri saya untuk makan. Maaf, memang sudah waktu jamnya jam makan, tetapi kita harus makan di rumah karena anak dan istri menunggu di rumah. Jadi inilah budaya tradisi yang dihidupi. Untuk itu, sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, malah kita memeriksa batin kita sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, limpahilah kiranya kami iman akan Yesus Putramu, dan semoga tingkah laku kami mencerminkan cinta kasih dan membawa kehidupan kepada manusia dan para bangsa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan janganlah tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi berkatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus, Yesus hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti, yang berarti hanya iman yang bekerja oleh kasih.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dan referen. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Kiranya masih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janji-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap pada hukum-hukum-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari kitab-kitab-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak bergembira dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda itu hidup dan penuh daya, memuji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai kaum Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada Roh Tuhan, Roh Allah, yang intinya adalah iman yang terungkap dalam kasih. Tetapi iman itu tidak dapat diperoleh dari karya, namun sebaliknya karya itu berasal dari iman dan berdasarkan iman. Di dalam bacaan Injil Lukas, Yesus melihat bahwa ada suatu tradisi kebudayaan yang diwariskan turun-temurun, hal yang sangat baik dalam kehidupan orang Yahudi, yaitu bila mereka datang bepergian, mereka harus membasuh diri sebelum masuk ke dalam rumah, demikian juga makan. Namun kadang-kadang tradisi kebiasaan ini menutupi kelemahan-kelemahan dan kejahatan-kejahatan mereka, supaya dilihat di luarnya baik, pada di dalamnya penuh dengan persoalan-persoalan kehidupan mereka. Inilah pesan yang ingin disampaikan Yesus, bahwa hukum secara lahiriah itu tidak berdaya apa-apa. Yesus menunjukkan pentingnya segala sesuatu yang keluar dari hati dan batin. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, dan usaha dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Secara khusus kami mempersembahkan keluarga Bapak Bambang Hermawan dan Ibu Monica Nancy yang pada hari ini merayakan ulang tahun yang ke-43,
Semoga keluarga ini diberikan berkat segala usaha dan pekerjaan mereka dan berikan kesehatan. Kita juga berdoa untuk yang sakit diberikan kesembuhan, untuk mereka yang telah meninggal dunia diberikan istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta kehormatan Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber persatuan dan kerukunan, semoga roti anggur ini menyebabkan kami dapat menerima roh yang sama yang mempersatukan semua orang menjadi satu umat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa, yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus ketika Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, tuluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah di kami, waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Barang siapa menaruh cinta kasih kepadaku, tentu mematuhi sabdaku dan akan disayangi Bapakku, dan akan kami datangi. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, pada peringatan Santa Teresia dari Aquila ini, kami mohon semoga Engkau merajai hidup kami, dan kami bersyukur atas hukum-Mu dan kebijaksanaan-Mu yang Kau sampaikan kepada kami melalui Yesus Putra-Mu. Kami mohon semoga kami dibersihkan berkat sabda-Mu dan menjadi lebih terbuka terhadap sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. dan bersama Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup, pekerjaan, perjalanan mereka dilimpahi berkat pelindungan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. syukur pada Allah. Pergilah kita diutus. Terima kasih, selamat sore. Masa